Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh mengalami perjumpaan melalui sehati dalam doa bersama, baik sebagai jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa maupun bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita, permohonan dan pengharapan kita. Kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi, menuntun dan menguatkan kita. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita bersama-sama pada malam hari ini melalui sehati dalam doa. Mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian, lebih dalam menyembah-Mu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42.
Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-42. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Malam ini kami sehati dalam doa, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan, menaikkan pujian dan syukur sembah kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan dan kami beritakan. Kami mohon ya Roh Kudus, pimpinan penyertaan-Mu di dalam memahami kebenaran firman-Mu ini. Berkati hati dan pikiran kami untuk menjadi persemayan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah bukan kehendakku yang jadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri dalam setiap harapan dan kerinduan yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, khususnya melalui doa-doa kita mengharapkan agar kiranya apa yang menjadi harapan dan kerinduan itu Tuhan kabulkan, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Namun malam ini kita mendengar sapaan firman Tuhan berangkat dari pengalaman Yesus Kristus ketika berada di Taman Getsemani. Seperti yang kita ketahui, Yesus sedang berada dalam pergumulan yang begitu berat, sampai dikatakan dalam bacaan kita tadi, seperti mau mati rasanya. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa berat pergumulan yang dihadapi oleh Yesus Kristus. Yang juga diungkapkan dalam pembacaan kita tadi, sekiranya jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan. Sebuah pergumulan yang begitu berat untuk memikul dan menanggung cawan itu. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus tidak berhenti di situ. Ia menghendaki agar kiranya cawan ini berlalu. Namun ternyata dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa lah yang jadi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita dapat merenungkan bersama-sama. Terkadang kita mengharapkan bahwa kehendak kita yang jadi, harapan dan kerinduan kita Tuhan penuhi, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kita. Namun persoalannya, apakah itu menjadi kehendak Bapa?
Dan yang menjadi perenungan kita bahwa apakah yang kita harapkan dan kita rindukan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang terbaik menurut kita, atau jangan-jangan justru menurut Bapa itu bukan yang terbaik. Sehingga sepatutnya lah bahwa ketika kita berdoa dan menyatakan itu di hadapan Tuhan, pada satu pihak kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, kebutuhan kita, namun pada pihak lain kita harus menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah hal yang lebih utama daripada apa yang menjadi kehendak kita. Dengan satu keyakinan bahwa sesungguhnya ketika kehendak Tuhan yang jadi dan dinyatakan bagi kita, sesungguhnya itu yang terbaik. Dan ketika Yesus menyatakan bahwa kehendak Bapa lah yang jadi dan Ia menerima itu, kita melihat sungguh itu yang terbaik. Karena ketika Yesus minum hadis cawan itu, keselamatan tergenapi dan dinyatakan bagi umat manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa kerinduan kita saat ini dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita? Apa kerinduan kita di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjuangan-perjuangan kita? Kita mungkin saat ini mengharapkan dan meminta kepada Tuhan pemulihan. Kita mungkin saat ini meminta dan mengharapkan dari Tuhan pertolongan agar kebutuhan-kebutuhan kita tercukupkan. Kita mungkin saat ini meminta kepada Tuhan agar diberikan pekerjaan, pasangan hidup atau penolong yang sepadan, atau kehadiran sang buah hati dalam rumah tangga kita. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Namun di akhir doa kita, kita harus menyadari kehendak Tuhan itu yang jadi. Dengan keyakinan bahwa sesungguhnya ketika kehendak Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu yang terbaik. Tuhan tahu lebih jauh apa yang terbaik bagi kita. Karena itu dengan segala kerendahan hati, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita, doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan menyatakan sama seperti yang Yesus nyatakan dalam pembacaan kita tadi, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan. Kita menyangkat pujian Gereja Jemaat 416, tak tersembunyi ujung jalan. Ku di
Mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Kami bersyukur untuk boleh bersehati dalam doa, sebagai pribadi di hadapan-Mu, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, dan juga bersama dengan seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih firman-Mu telah memperlengkapi kami untuk meyakini dengan sungguh bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dan kiranya dalam setiap doa-doa kami ya Bapa, kami menyatakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapa di sorga, hidup dan kehidupan kami, harapan dan kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kasih-Mu, hikmat, kekuatan dan berkat-Mu melingkupi hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami terus mendoakan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan, saudara-saudara kami dalam kelemahan-kelemahan mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau anugerahkan iman dan pengharapan, kekuatan, kesehatan dan semangat yang baru. Kami meyakini tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan akan program pelayanan sehati dalam doa yang terus digagas oleh jemaat Tuhan, Jemaat Warakas di tempat ini. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami terus mendoakan pergumulan bersama yang kami hadapi saat ini. Tuhan tolong kami, pulihkan, sembuhkan bumi ini dari wabah COVID-19. Kami serahkan waktu istirahat tidur malam ini ya Bapa. Lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah jadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita terus menyatakan persekutuan di hadapan Tuhan dalam hidup ini. Bongi melo. Salam ala ko kita solanasang.